Nah, pada asalnya ikhwafillah, asal daripada aniyah atau wadah-wadah adalah al-hil wa taharah, yaitu halal dan suci. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, yaitu huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Jadi dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi jami'a, seluruhnya. Di surah Al-Baqarah ayat 29. Nah, sudut pendalilan di sini, ya, wajhud dilalah di sini, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu imtanna ala khalqihi bima fil ardi jami'a, menganugerahkan, ya, kepada kita semuanya selaku makhluknya, selaku manusia terutama dalam hal ini, dengan apa-apa yang ada di bumi seluruhnya, itu semuanya untuk kita, termasuk aniyah ini, wadah-wadah ini, ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kecuali mengkonsekuensikan kepada mubah, ya, ketika Allah tak menyebutkan tentang haramnya, atau ketika Rasul tak menyebutkan tentang haramnya, maka pada dasarnya semuanya mubah, termasuk wadah-wadah. Pada asalnya begitu, ya, demikian. Ya, wa khussa min dzalika ma dallat dalilu ala tahrimihi, dan dikhususkan dari itu adalah apa-apa yang dalil menunjukinya akan keharamannya. Jadi selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, pada dasarnya seluruhnya mubah, boleh, ya. Baik. Nah, ikhwan fillah, kita akan baca hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang penggunaan awani yang terbuat dari apa? Yang terbuat dari emas dan perak. Bagaimanakah syariat menanggapi terkait dengan awani atau aniyah dari zahab dan fiddah, emas dan perak? Kan tadi pada asalnya semua wadah itu halal dan taharah, ya. Akan tetapi bagaimana dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak? Ini perlu kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana penjelasan para ulama mengenainya. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati, janganlah kalian minum di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, tidak pula kalian itu makan di pinggan-pinggannya, di wadah-wadahnya seperti itu. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya dia itu, yakni wadah-wadah dari zahab dan fiddah, lahum, bagi mereka, yaitu yakni orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian nanti di akhirat, gitu, yaitu di surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Nah, ikhwan fillah sekalian, hadis ini, ya, ini tempatnya ada di Kitabul At'imah wal Ashribah. Pada dasarnya begitu. Ini hadis biasanya oleh para ulama ahli hadis, ya, itu ditempatkan di bab atau di kitab At'imah dan Ashribah, makanan dan minuman. Biasanya kan wadah-wadah ina seperti itu, awani seperti itu ditempatkan di bab-bab tentang makanan dan minuman. Akan tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di kitab At-Taharah, ya, untuk apa? Li ifadati tahrimil wudu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, untuk menjelaskan faidah akan keharaman berwudu di apa? Di wadah-wadah, ya, yang terbuat dari emas dan perak, ya, seperti itu. Nah, ikhwafillah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari hadis tersebut, ya, hadis yang sangat penting untuk kita bahas, ya, terutama pada daras kita kali ini, adalah bahwasanya dijelaskan dengan tegas, al-haditsu dalilun 'ala an-nahyi 'anil akli wasyurbi fi awani adh-dhahabi wal fiddati. Jadi hadis ini dalil akan terlarangnya makan dan minum di
awanidz zahab wal fiddah, yaitu wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hadzal nahyu litahrim, larangan ini untuk pengharaman. Ya, wal illatu fi dzalika at-tashabbuh bil kuffar, dan illatnya adalah tasyabbuh dengan orang kafir. Itu illatnya tuh. Ya, sebagaimana dijelaskan juga oleh As-Sun'ani di dalam Subulus Salam, illatnya itu tasyabbuh di antaranya. Ya. Alasan atau sebab diharamkannya tasyabbuh, dan juga sebagaimana dijelaskan As-Sun'ani dalam Subulus Salam, illat yang lainnya adalah apa? Menunjukkan pada khuyala, kesombongan. Ya, seperti itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, wa li hadza kana al-ulama'u ya yaj'aluna ittikhadha al-hariri ya wa awani adh-dhahab wal fiddah tashabbuhan bil kuffar. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam ya, majmu' fatwanya dan juga iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan bahwasanya dan karenanya para ulama itu menjadikan menggunakan sutra dan juga wadah-wadah yang terbuat dari emas dan juga perak itu dianggap tasyabbuhan bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Ini ya alasan pengharaman penggunaan wadah-wadah dari emas dan perak. Begitu pula penggunaan pakaian yang terbuat dari bahan sutra, ya, seperti itu. Nah, hukum ini ikhwafillah umum, ya, untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau untuk wadah-wadah ini, ya, sama saja dia itu wadah emas secara murni, gitu kan, makhlutan bidzahabin, atau dia tercampur gitu, ya, dengan emas. Sama saja emas secara murni atau dia tercampur dengan emas. Dan sama saja ikhwafillah, apakah dia itu perak secara murni atau makhluton biha, atau dia tercampur begitu dengannya. Berdasarkan ya hadis yang telah ada dari jalur ya Yahya bin Muhammad Al-Jari, ini beliau mengatakan telah berkata kepada kami Zakaria ibn Ibrahim bin Abdullah bin Muti' an abihi, dari bapaknya, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syariba min ina'i dhahabin ya aw fiddatin aw ina'in fihi syai'un min dzalika fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesiapa yang minum ya dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, atau wadah yang di dalamnya ada sesuatu dari itu, artinya makhluton, kan begitu, yang tercampur, fa inna, maka hanyalah dia itu yujarjiru fi batnihi nar jahannam, ya, sedang ya memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahannam, begitu. Nah, ini ikhwafillah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Baihaqi, dan Darqutni mengatakan bahwasanya isnaduhu hasan, isnadnya hasan. Dan hadis ini dijadikan dalil ya dan hujjah oleh para ulama akan penetapan haramnya minum ataupun makan menggunakan ina yang terbuat dari zahab dan fiddah, seperti itu. Bahkan ada ancamannya, yaitu apa? Ya, memasukkan api neraka ke dalam apa itu? Perutnya, seperti itu, ya. Akan tapi ikhwafillah sekalian, ikhtalafa al-ulama'u hal tahrimu awani adh-dhahab wal fiddah mukhtassun bil akli wasyurbi, ya, kama huwa zahirul hadis, atau annahu 'am fi jami'i wujuhin isti'mal. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah pengharaman wadah-wadah tersebut, ikhwanibillah sekalian, ya, itu khusus untuk urusan makan dan minum saja sebagaimana zahirnya hadis, ataukah bahwasanya dia itu umum untuk seluruh sudut penggunaan.
Fal jumhuru min ahli ilmi ala tahrimi jami'i wujuhil isti'mal. Maka mayoritas daripada ahli ilmu ikhwafillah itu mengharamkan seluruh penggunaannya. Ya, berkata Al-Qurtubi ikhwafillah, al-haditsu dalilun ala tahrim isti'mali awani adh-dhahab wal fiddah fil akli wasyurbi wa yalhaqu bihima ma fi ma'nahuma, ya, mithlu, ya, at-tatayyub wat takahhul, ya, wa ma syabaha dzalik, ya, bi tahrimi dzalika qala jumhurul ulama salafan wa khalafan. Ya, hadis ini kata Al-Qurtubi dalil akan haramnya penggunaan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak dalam atau untuk makan dan minum, dan masuk kategori itu juga adalah yang semakna dengannya seperti tatayyub, ya, kemudian seperti, ya, takahul, ya, itu apa itu? Bercelak. Tatayyub berparfum, ya, memakai minyak wangi, seperti itu. Dijadikan wadah buat minyak wangi misalkan. Dijadikan wadah untuk celak misalkan. Celaknya di wadahnya itu terbuat dari emas gitu. Kemudian parfumnya terbuat dari emas, masya Allah itu, ya, mahal emasnya dibandingkan isinya gitu. Nah, misalkan, atau yang sama serupa dengan itu, ya, dengan keharaman itu, dengan pengharaman seperti itu, itulah para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf, ya, mereka mengatakan ikhwafillah berdasarkan keumuman hadis dan juga komprehensivitas makna, ya, yakni haram dengan sebabnya, ya. Itu katanya dibedakan antara rijal dan nisa fit tahaddi, beda kalau rijal dan nisa. Yaitu apa? Dalam masalah penggunaan emas untuk perhiasan. Kalau misalkan untuk wanita boleh, tapi kalau untuk laki-laki tidak boleh. Ya, jadi kalau untuk wadah semua baik laki-laki maupun perempuan nggak boleh. Paham? Tapi kalau untuk dijadikan perhiasan, maka kalau bagi perempuan boleh, sementara bagi laki-laki tidak boleh. Kemudian selanjutnya ikhwafillah, dikhususkan hadis ini penyebutan makan dan minum ini karena kebanyakan atau mayoritas penggunaan itu untuk itu. Jadi bukan hanya sekedar buat makan dan minum, tapi untuk seluruh umum. Cuman Nabi menyebutkan untuk makan dan minum, karena pada waktu itu penggunaannya mayoritas adalah untuk makan dan minum. Sementara hukum itu adalah aghlab, itu biasanya berdasarkan mayoritas seperti itu. Ya, nah, demikian ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya penggunaan yang namanya emas dan perak seperti itu dalam wadah atau menjadi wadah, tegas para ulama menyebutkan akan keharamannya, ya. Nah, sementara kalau untuk perhiasan bagi perempuan itu boleh, sementara bagi laki-laki tidak boleh, ya. Apa ilatnya penggunaan kalau untuk wadah itu tidak boleh? Tasyabbuh, itu ilatnya, tasyabbuh bil kuffar. Selain itu juga kata As-Sun'ani itu menunjukkan khuyala, ya, menunjukkan kesombongan, ya. Mentang-mentang punya duit banyak, sampai-sampai semua perabotannya, wadah-wadahnya terbuat dari emas, piringnya dari emas, sendoknya pakai emas, luar biasa ini, ya. Jadi tidak demikian seorang muslim, ya, itu hendaknya tawadhu', di antaranya adalah dalam masalah perkakas, wadah-wadah dan lain sebagainya. Cukup bagi dia hal-hal di luar daripada emas dan perak serta hal-hal yang terlalu berlebihan, ya. Cukup bagi dia hal-hal yang apa? Sederhana untuk sekedar makan dan minum, ya. Nah, begitu pula untuk penggunaan yang lainnya, untuk berparfum, bercelak, wadah-wadahnya biasa saja, ya, pakai kaca, pakai apa, porselen dan lain sebagainya. Demikian. Itu yang bisa disampaikan, ya, semoga bermanfaat, ya.